Di dalam gagasan tradisional negara Samar, lelaki selalu berkesan kuat daripada wanita. Meskipun wanita akan dikritik oleh orang lain apabila menikah dengan seorang pria kaya. Namun kritikan tersebut tetap saja mengandung unsur iri hati, sehingga tidak mencapai batasan direndahkan orang lain. Namun apabila seorang lelaki sehat yang tidak mau berusaha sendiri dan malahan dihidupi oleh wanita kaya raya, maka sudah pasti akan dihina matian-matian oleh masyarakat. Parmo terlahir dari kampung kecil dan cenderung malas berusaha. Dia mempertahankan hidupnya dengan menjadi simpanan wanita kaya raya. Namun malahan sering menyombongkan diri terhadap keluarganya bahwa dirinya telah memiliki pekerjaan yang baik dan juga uang yang banyak. Bahkan mengatakan bahwa dirinya sedang membawa kendaraan mewah dengan harga di atas 1 miliar. Oleh sebab itu orang kampungnya juga sangat membanggakan dirinya. Pujian dan sanjungan dari orang kampungnya membuat dia menjadi lupa diri, sehingga dia beranggapan bahwa dirinya benar-benar menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Pada saat ini Desta malah langsung membuka kartunya. Tindakan tersebut sama saja seperti menghancurkan penyamaran Parmo dalam selama ini, sehingga Parmo tentu saja akan merasa emosi. "Kamu bilang sekali lagi," Parmo berkata dengan mata yang kemerahan dan tampang yang emosi. Desta mengerut bibir, lalu tersenyum sinis dan berkata, "Bilang 10.000 kali juga sama, kalau kamu memang hebat, bayarkan dulu uang perbaikan mobilku." "Diam, dasar manusia berkelas bawah." Parmo membentak dengan nada emosi, lalu mengepal tangan dan meninju ke arah Desta. Reaksi Desta yang sangat tidak acuh berhasil menginjak harga dirinya dan mempermalukan dirinya. Pada saat ini api amarah Parmo telah meledak dan emosionalnya juga hilang kendali. Namun hanya dengan kemampuan Parmo yang tidak seberapa ini sama sekali bukan saingan Desta. Setelah Desta menendang ke arahnya dengan gerakan santai, Parmo langsung menjerit histeris dan terbang melayang. Tubuhnya terbentur kuat pada penutup mesin mobil BMW seri 7 tersebut. Mobilnya menjadi penyok dan menghasilkan sebuah jejak yang besar. Kamu merusakkan mobil baru kaksaku ya?" Parmo sangat kaget dan beranjak turun dari penutup mesin mobil tersebut, lalu menunjuk batang hidung Desta dan mulai memakinya. Desta mengerut alis, jelasnya malas untuk berdebat dengan budak ini lagi. Dia menyalakan mesin mobilnya dan langsung meninggalkan tempat. Setelah itu mulai mencari tempat parkir baru yang kosong. Parmo berdiri dan terbengong di tempat, dalam hatinya merasa terhina dan malu. Gerak-gerik Desta yang menampakkan kesan merendahkan dan tidak acuh membuat Parmo merasa sangat emosi. Apa salahnya juga kalau menjadi lelaki simpanan? Bukannya lelaki simpanan juga memerlukan kemampuan ya? Banyak sekali lelaki yang berharap untuk dijadikan simpanan wanita kaya. Dalam dunia ini, uang adalah segalanya. Apabila memiliki uang, jangankan hanya melayani Sakuya, bahkan melayani seekor babi betina, dia juga akan melakukannya dengan bersenang hati. Setelah berpikir demikian, suasana hati Parmo menjadi nyaman dan tenang. Dia tersenyum sinis pada arah kepergian Desta. Lalu mengeluarkan sebuah ponsel dari saku bajunya. Setelah itu langsung menghubungi sebuah nomor yang sangat dihafalnya. "Halo, Kak Dong, aku Parmo, kamu sekarang ada waktu? Bawa beberapa sahabatmu keluar saja, aku traktir kalian main-main dulu." Pada sisi lainnya, Desta masih belum mengetahui bahwa Parmo telah mencari orang untuk menyerangnya. Setelah mengantar Lalisa kembali ke kamarnya, dia langsung pergi meninggalkan tempat. Bagaimanapun pada hari ini dia telah menyaksikan sisi lainnya dari Lalisa yang sebagai wanita suci. Dalam hatinya sudah merasa sedikit tersentuh dan gelisah. Dia khawatir kalau dirinya akan melakukan tindakan ganas terhadap Lalisa apabila terus menetap di sini. Saat ini dia tiba di tempat parkir dengan menggunakan lift. Ketika Desta bersiap-siap untuk pulang, dia terdengar suara serak yang berasal dari belakang tubuhnya. "Budak di depan, jangan bergerak."
Tanda seru petik 2. Seiring dengan suara tersebut, beberapa lelaki yang berpenampilan preman sedang berjalan keluar dari segala sisi tempat parkir, lalu langsung mengerumuni Desta. Desta menoleh dan menatapnya. Saat ini Parmo sedang berjalan ke arahnya dengan membawa sekumpulan preman, namun mengenai orang yang berada di belakang Parmo. Reaksi Desta berubah sekilas. Kenapa dia pula? Kak Dong. Budak ini yang terus mencari masalah denganku. Asalkan kamu bisa menghajar dia dengan matian-matian dan menghancurkan mobilnya, malam ini aku akan membawa teman-teman semua bersenang-senang di terapi darah manis. Wajah Parmo penuh dengan tampang kesombongan, lalu berkata kepada orang di sampingnya. Beberapa preman lainnya langsung bereaksi semangat setelah mendengar kata-kata terapi darah manis. Sebagai masyarakat asal kota Yunhai, semua orang telah mengetahui maksud dari tempat terapi darah manis. Dengarnya layanan teknik pemijatan mereka sudah sangat terkenal, kualitas wanita cantik di dalamnya juga sangat tinggi. Tentu saja, pelayanan terpuji dan kualitas wanita yang baik juga menandakan harga pembayarannya yang tinggi. Orang biasanya belum tentu sanggup untuk mengunjungi tempat tersebut. Beberapa preman ini hanya berpenghasilan dari memeras uang dan meminta uang keamanan. Hidupnya tentu saja tidak termasuk golongan kaya raya, sehingga juga tidak ada kemampuan untuk bersenang ria di terapi darah manis. Oleh sebab itu, ketika mendengar bahwa Parmo akan mentraktir mereka bermain di sana, semuanya sudah tergoda dan sangat bersemangat. Dengan demikian, tatapan mereka terhadap Desta juga semakin gairah. Orang tersebut adalah jaminan mereka untuk mendapatkan kesenangan di malam ini. Sehingga tentu saja harus memberikan pelajaran yang kuat kepada orang tersebut, jangan sampai membiarkan dia melarikan diri. Dalam hati sekumpulan preman ini terus berpikir demikian. Namun mereka sama sekali tidak menyadarinya. Reaksi wajah Kak Dong pada saat ini menjadi sangat pucat, dahinya bahkan telah muncul lapisan keringat dingin. Parmo juga tidak menyadari kejanggalan Kak Dong. Dia melihat beberapa preman lainnya telah menjadi sangat antusias, sehingga langsung melambaikan tangan dan berteriak, "Ayo teman-teman, hajar saja." Kumpulan preman tersebut bersiap-siap untuk turun tangan setelah mendengarnya. Semuanya jangan bergerak. Tanda seru petik 2. Setelah itu terdengar sebuah suara jeritan histeris. Beberapa preman di tempat menjadi kaget. Mereka melihat Kak Dong yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan sedang merentangkan tangan untuk menghalangi mereka. "Kak Dong, kamu ini." Wajah Parmo menampakkan ekspresi kebingungan setelah melihat adegan tersebut. Namun ketika dia masih belum sempat bertanya, Kak Dong sudah melangkah cepat ke hadapannya. Setelah itu Kak Dong melayangkan tangan besar dan menamparkan kuat pada wajahnya. Parmo yang tidak mewaspadai langsung jatuh tergeletak di lantai karena tamparan tersebut. Beberapa preman lainnya menjadi sangat kaget, namun tidak ada yang berani bersuara. Pada saat ini, Kak Dong berbalik badan dan berjalan ke hadapan Desta, wajahnya penuh dengan senyuman menyanjung. "Tuan, benar-benar maaf sekali, aku tidak tahu kalau tujuan budak ini adalah kamu. Seandainya sudah tahu, aku tidak akan berani ke sini meskipun dibayar dengan harga 1 miliar. Desta tersenyum lebar setelah mendengarnya. "Tidak apa-apa, yang penting masalahnya sudah jelas." "Oh ya, anak kecil pada sebelumnya itu, kamu sudah memasukkan dia ke sekolah kan?" "Abang, ada message untuk abang." "Benar sekali. Pada sebelumnya ketika Desta dan Fang Mei sedang berkencan, ada seorang anak kecil yang sengaja menabrak Fang Mei dan sekalian mencopet dompetnya. Oleh sebab itu mereka kebetulan juga bertemu dengan Kak Dong tersebut. Ternyata anak kecil pada saat itu adalah adiknya Kak Dong. Namun Kak Dong malah membawanya untuk melakukan tindakan pencurian. Saat itu Desta menyarankan dia agar dapat menyekolahkan adiknya. Oleh sebab itu ketika kebetulan bertemu pada saat ini, Desta juga sekali menanya kabarnya.
Kak Dong menepuk dada dan berkata dengan gaya bangga, "Tenang saja Tuan. Aku sudah mengantarkan adikku ke sekolah. Setelah mendapatkan didikan dari Anda pada sebelumnya, aku baru mengerti kalau menjadi preman sepertiku tidak akan membawakan kesuksesan apapun, makanya harus menyekolahkan adikku mesti menghabiskan semua tabunganku. Hehehe, budak itu lebih hebat dariku, otaknya sangat encer, pada ujian sebelumnya, dia bahkan mendapatkan juara ketiga di kelasnya." Pada saat membahas hal tersebut, wajah Kak Dong menampakkan senyuman kebanggaan dan kebahagiaan yang sangat tulus. Reaksi tersebut membuat Desta semakin yakin bahwa dirinya tidak berbohong, orang yang berbohong tidak akan bisa menampakkan ekspresi yang begitu tulus. Kelihatannya budak ini masih belum sampai batas tidak tertolong. Desta berpikir sejenak dan berkata, "Kalau kamu ingin terlepas dari hidup sekarang, boleh pergi ke bar Night Uns yang berada di pusat kota dan mencari seseorang yang bernama Gayus. Bilang saja Desta yang menawarkan kamu ke sana, dia akan mengatur sebuah pekerjaan yang cocok untuk kalian." Kak Dong terbengong sejenak setelah mendengar kata-kata tersebut, setelah itu mengangguk dengan kuat dan berkata, "Aku sudah tahu, terima kasih Tuan Chu." Desta melambaikan tangan, lalu menyalakan mesin mobil dan bersiap-siap untuk pergi. Pada saat mobilnya melalui tubuh Parmo, Desta menurunkan jendela mobil dan berkata kepada Parmo, "Mobilnya sudah hampir selesai diperbaiki. Lain kali aku akan membawa notanya, sampai saat ketemu, kamu harus mengganti semua kerugianku, jangan sampai aku bertindak kekerasan terhadapmu." Setelah selesai berkata, Desta menginjak gas dan meninggalkan tempat. Wajah Parmo menjadi pucat seketika. Dia tergeletak di lantai dan tidak dapat bangun. Pada saat Kak Dong ingin pergi bersama anak buahnya, dia baru berusaha untuk membangunkan badan dan menahan kepergian Kak Dong. "Kak Dong, kalian tidak boleh begini, aku yang meminta kalian datang untuk membantuku, tetapi kenapa kalian malah berkhianat mendadak? Kalian melakukan hal seperti ini, pasti akan kehilangan nama baik di dunia gangster." Parmo menatap Kak Dong dengan tatapan ketakutan, namun tetap berkata dengan penuh keberanian. Kak Dong tertawa terbahak-bahak, lalu beranjak ke depan dan menarik kerah baju Parmo, "Lelaki simpanan sepertimu ingin membahas nama baik denganku? Kalau bukan karena wanita majikan kamu itu sangat kaya, aku bahkan tidak berselera untuk berbicara denganmu, sialan." Selesai berkata, Kak Dong mendorong Parmo ke lantai dengan gerakan kasar, setelah itu dia memberi isyarat kepada semua anak buahnya, "Hajar dulu, biar dia tahu risiko bermusuhan dengan Tuan Chu." "Baik." Kumpulan preman menjawab dengan serentak, setelah itu langsung terjun ke arah Parmo. Pada seketika itu, tempat parkir tersebut terpenuhi dengan suara jeritan histeris. Titik. Setelah 2 hari kemudian, acara wisuda Desta akhirnya dimulai. Dalam 2 hari ini dia sering mencari Lalisa untuk praktik pertunjukannya. Namun hanya Linka yang masih belum mengetahui tanggung jawabnya, dalam hatinya sangat panik dan terus menggaruk kepala sendiri. Pada sisi lainnya, Sakuya mengetahui bahwa Parmo telah dipukul oleh sekumpulan preman. Sementara orang yang memerintahkan tindakan tersebut ternyata adalah Desta, dia sangat emosi dan hampir mematahkan pulpen di dalam ruang kerjanya. Dia mengambil ponsel dan menghubungi dosen yang bertanggung jawab dalam acara wisuda itu. "Halo, Guru Peng, program pertunjukan pada acara wisuda tingkatan 19 untuk jurusan manajemen ekonomi kelas 7 sudah diajukan." Sebelumnya dia pernah menyelidiki informasi wisuda kali ini, sehingga juga mengetahui kelas keberadaan Desta. Oleh sebab itu dia langsung mengambil sebuah keputusan, tidak peduli bagaimana program pertunjukan yang diajukan oleh kelas Desta, dia akan langsung menolak pengajuannya. Setelah itu dia akan memberi isyarat kepada wali kelas Desta mengenai syarat kelolosan program pertunjukan kali ini.
Syaratnya yaitu wali kelasnya harus memerintahkan Desta agar dapat berangkat ke rumah sakit dan meminta maaf kepada Parmo. Setelah itu harus membayar kompensasi dan seluruh biaya pengobatan Parmo di rumah sakit. Jika tidak demikian, dia tidak akan memberikan dispensasi apapun terhadap program pertunjukan kali ini. Namun tidak kepikiran, Guru Peng yang berada di sisi telepon ragu sejenak dan berkata, "Lady Kuya, mereka masih belum mengajukan program pertunjukannya lagi, aku sudah mendesak berkali-kali." "Apa? Masih belum mengajukan? Mereka sedang buat apa?" "Acara perayaan akan dimulai pada malam ini, sekarang masih belum mengajukan programnya, apakah tidak ingin diperiksa kita ya?" Sakuya sangat emosi dan membentak dengan suara yang kuat. Guru Peng tersenyum tidak berdaya dan menjawab, "Tidak berdaya juga. Beberapa mahasiswa kelasnya masih tidak bisa dihubungi hingga saat ini, sudah tidak sempat lagi kalau mengatur program baru, makanya hanya bisa menaruh harapan kepada beberapa mahasiswa itu saja." Tekanan darah Sakuya langsung melonjak naik setelah mendengar jawaban tersebut dan juga hampir saja pingsan di tempat. Dia sudah menebaknya. Orang yang bertanggung jawab terhadap program pertunjukan kelas tersebut adalah Desta. Budak ini telah menyadari bahwa dirinya akan mempersulit mereka, sehingga sengaja menyembunyikan program pertunjukannya dan tidak melakukan pengajuan. Mereka bermaksud mengajukannya pada saat acara perayaan akan dimulai. Sampai saat itu dirinya sama sekali tidak ada ruang pengendalian lagi dan hanya bisa meloloskan pengajuan tersebut. Jika tidak demikian, apabila pimpinan universitas menyadari bahwa ada satu kelas yang tidak menampilkan program pertunjukan pada saat acaranya dimulai, takutnya dirinya yang sebagai Lady Kuya akan langsung ditegur. "Budak sialan, ternyata mempersiapkan strategi ini, kamu siap-siap saja." Setelah memutuskan sambungan telepon, Sakuya berkata dengan nada emosi. "Siap saja." Setelah memutuskan sambungan telepon, Sakuya berkata dengan nada emosi. Tidak lama kemudian, hari mulai menjadi gelap. Desta memperhatikan sekilas mengenai waktunya, akhirnya dia mengaktifkan ponselnya juga. Dalam seketika ini, ratusan pesan dan pemberitahuan panggilan tidak terjawab langsung muncul secara terus-menerus. Ponselnya hampir saja sudah meledak. Dia membuka salah satu pemberitahuan dan membacanya. Semuanya adalah pesan dari ketua kelas dan ketua akademik mahasiswa beserta panggilan tidak terjawab dari Susana. Isinya paling juga hanya ingin mendesak dirinya agar dapat mengajukan program pertunjukannya. Bagaimanapun hasilnya akan mempengaruhi semua orang apabila dirinya telat mengajukannya. Nada bicara pada awalnya masih lumayan galak dan mengandung maksud mengancam. Namun pada belakangnya, semuanya sudah mulai memohon kepada Desta agar dapat membalas pesannya. Mereka juga akan merasa khawatir apabila kesuksesan wisuda mereka ikut terpengaruh. "Hai, karena kalian sudah memohon kepadaku, aku hanya bisa menyetujuinya dengan terpaksa." Desta tersenyum lebar, lalu langsung mengirim pengajuan mereka ke dalam email Guru Peng. Saat menerima email dari Desta, Guru Peng yang sedang menjaga di depan komputer hampir saja menangis karena terlalu bersemangat. Akhirnya keburu juga, waktu sekarang masih belum terlambat, benar-benar bersyukur sekali. Dia hanya melirik sekilas dan langsung mengirimkan pesan tersebut kepada mahasiswa yang sedang mengadakan acara wisuda, agar mereka dapat menyusun jadwal penampilan berdasarkan waktu pertunjukan dan tingkatan kelas.
Hujan lampau, ini pertunjukan apa? Membaca puisi. Setelah menyelesaikan semua urusan ini, Guru Peng menghela nafas lega, tubuhnya yang lemas sedang menyandar pada kursi, rasanya seluruh tubuhnya sudah tidak bertenaga lagi. Namun setelah kepikiran dengan judul pertunjukan yang diajukan Desta, dia merasa sedikit kebingungan. Sekarang sudah bukan zaman dahulu kala, bukannya terkesan tidak berkelas apabila hanya sekedar menampilkan pertunjukan membaca puisi. Anak muda sekarang bukannya cenderung mengagumi gaya Korea? Paling juga hanya sekedar mencari beberapa gadis cantik yang mengenakan pakaian seksi dan terbuka, lalu berjoget sebentar di atas panggung. Guru Peng menggeleng kepala dengan kebingungan. Dia tidak bermaksud untuk mengikut campur. Lagi pula sudah terlambat juga apabila ingin melakukan pemeriksaan pada detik seperti ini. Oleh sebab itu dia hanya bisa meloloskan pengajuan tersebut dengan menaruh nasib, semoga Desta jangan mengecewakan dirinya. Sakuya yang sedang lembur di dalam ruangannya mengetahui bahwa pengajuan Desta telah lolos dari pemeriksaannya, reaksi wajahnya sangat seram dan mengerikan. Ternyata budak ini memang bertindak sesuai tebakannya, benar-benar licik sekali. Namun tidak bermasalah. Tindakan Desta hanya bisa meloloskan diri dari pemeriksaan kali ini. Asalkan kualitas pertunjukannya tidak seberapa, setelah selesai pertunjukan masih ada sesi penilaian, sampai saat nanti Desta akan bisa merasakan kehebatan dirinya. Pada sisi lainnya, Desta membawa mobilnya dan tiba di kampus. Sebuah aula besar yang digunakan untuk mengadakan acara perayaan wisuda telah didekorasi oleh mahasiswa. Di depan pintu aula sedang menggantung sebuah spanduk yang panjang, di atasnya tertera, "Selamat datang kepada para senior yang menghadiri acara perayaan." Rupanya ada mahasiswa lama yang ikut serta, pantas saja pihak kampus begitu mementingkannya pada kali ini. Desta merenung dan berbisik sendiri. Setelah itu, dia berjalan ke arah tempat parkir. Saat ini Lalisa sedang berada di dalam mobil, dia harus datang menjemput Lalisa. Setelah acara pertunjukan dirinya dimulai, Lalisa akan tampil dengan gaya yang mengejutkan. Namun dia masih belum sempat melangkah kakinya, sebuah suara yang memekakkan telinga langsung meledak di belakang tubuhnya. "Desta, kamu berhenti!" Tanda seru petik 2. Desta mengerut alis setelah mendengar suara yang sangat tidak asing tersebut. Dia menoleh dan menatapnya. Saat ini Susana sedang datang bersama ketua kelas dan ketua akademik mahasiswa. Belakangnya masih ada sekumpulan teman-teman kelasnya yang sedang berjalan menghampiri dirinya dengan reaksi emosi, jelasnya datang untuk menghakimi dirinya. "Budak kecil, kamu bahkan berani mengejek kami?" Tanda seru petik 2. Setelah tiba di hadapan Desta, Susana langsung berteriak dengan suara yang nyaring. "Kamu tahu tidak? Acara perayaan wisuda pada kali ini berbeda sama sekali dengan acara yang sebelumnya. Kesuksesan acara ini akan langsung mempengaruhi apakah kamu dapat berhasil wisuda. Saat itu Rosimin bilang kamu kenal dengan Lalisa, makanya teman-teman sekelas baru mengusulkan agar kalian yang bertanggung jawab dalam program pertunjukan kali ini. Tetapi sekarang Lalisa di mana? Pertunjukannya di mana? Kamu langsung mengajukan program pertunjukannya selagi kami masih tidak tahu apapun. Kamu bahkan mengajukannya pada detik-detik terakhir, kamu sengaja mempermainkan kami ya?" Setelah mendengar caci maki panjang lebar ini, ketua kelas dan ketua akademik mahasiswa juga menatap Desta dengan tatapan emosi. Sekumpulan mahasiswa lainnya bahkan sudah memprotes dengan suara yang keras agar Desta dapat bertanggung jawab untuk wisuda mereka. Reaksi wajah Desta sangat datar. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Tenang saja. Pertunjukan kali ini tidak akan terjadi kecelakaan apapun, Lalisa juga akan ikut hadir, wisuda kalian sama sekali tidak bermasalah, percayalah padaku."
Percaya padamu? Aku mending percaya kalau dunia ini ada hantu daripada mempercayai mulut kamu, Desta. Iya, kalau kamu bisa mengundang Lalisa, aku langsung berlari telanjang bulat di lapangan kita dengan triple axel, lalu akan jungkir balik untuk menambah tingkat kesulitan. Kita jangan percaya padanya, kalau tidak bisa wisuda, dia harus bertanggung jawab terhadap kita. Titik. Keadaannya masih mending apabila Desta tidak berbicara. Setelah Desta membuka mulut, keadaannya menjadi semakin menghebohkan. Jika bukan karena Desta harus menampilkan pertunjukannya di atas panggung, mereka sudah pasti akan beranjak memukul Desta. Kalian boleh saja tidak percaya, tetapi apakah kalian masih ada pilihan lain? Desta sama sekali tidak merasa panik, dia hanya menggerakkan pundak sendiri lalu tersenyum kepada para teman-temannya. Semua temannya juga terdiam di tempat, wajahnya menjadi kemerahan karena emosi, namun tetap saja tidak dapat membantah apapun terhadap Desta. Kenyataannya memang demikian, apabila mereka tidak mempercayai Desta pada detik-detik seperti ini, mereka juga tidak ada solusi lainnya lagi. Mereka tidak mungkin menyusun sebuah program pertunjukan yang baru dan ulang mengajukannya lagi. Jangankan waktunya yang sudah begitu mepet, meskipun masih sempat, kualitasnya juga tidak terjamin lagi. Oleh sebab itu, pada saat ini mereka hanya bisa menaruh kepercayaan terhadap Desta. Kalau tidak ada urusan lain. Aku mau bersiap-siap dulu, kalian duduk baik-baik saja di bawah panggung, aku tidak akan mengecewakan kalian. Desta melambaikan tangan kepada teman-temannya, lalu tersenyum senang dan berkata. Setelah itu, dia langsung pergi dengan tanpa ragu, kesannya sangat santai sekali. Pada jam 8 malam, acara perayaan akan dimulai. Orang yang naik ke atas panggung untuk pertama kalinya tentu saja adalah kepala sekolah beserta para pimpinannya. Mereka berpidato secara bergiliran untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada para senior yang dapat meluangkan waktu untuk menghadiri acara perayaan tersebut. Setelah itu para mahasiswa di bawah panggung juga bertepuk tangannya, seolah-olah sedang menyambut kedatangan para senior yang telah wisuda. Sementara belasan pria dan wanita yang duduk di barisan depan juga langsung berdiri, lalu mengangguk dan tersenyum kepada para junior di belakangnya. Salah satunya adalah seorang pria yang berumur 30-an. Pria tersebut sedang mengenakan pakaian yang berharga, tubuhnya tidak ada jejak kesombongan dan gaya arogan seperti anak muda lagi, malahan membawa pesona lelaki dewasa yang menebar seiring usia. Pada saat melihat orang tersebut, mata mahasiswi langsung berbinar-binar, mereka tidak bisa menahan jeritan suaranya, lelaki yang berusia seperti dia memang sangat memesonakan, ini tipikal pria dewasa idaman mereka. Setelah selesai sesi berpidato, acara pertunjukan akan dimulai. Beberapa kelas yang tampil terlebih dahulu rata-rata menampilkan pertunjukan bernyanyi, menari, beserta pertunjukan seni. Tidak ada sesuatu yang lebih inovasi lagi. Tentu saja juga ada tim pengawalan dan tim seni bela diri dalam universitas yang menampilkan pertunjukan bela diri dan berbagai jenis pertarungan. Tentu saja tim tersebut juga mendapatkan reaksi yang menghebohkan. Namun selain dari ini, acara pertunjukan lainnya terkesan sangat membosankan, sama sekali tidak dapat menarik perhatian para penonton, ada orang yang bahkan sudah menguap dan hampir ketiduran. Apabila bukan dikarenakan sesi pelantikan pada belakangnya, mereka sudah bersiap-siap untuk pergi secara diam-diam. Pada saat ini, Sakuya yang duduk di tempat juri sedang melirik sekilas pada susunan acara pertunjukan, tatapan matanya menjadi dingin ketika melihat tulisan hujan lampau yang tertera di atas kertas. Bagus sekali, akhirnya giliranmu juga. Sudut bibir Sakuya menampakkan senyuman sinis, jari yang sedang memegang pena penilai juga menjadi gemetaran. Acara pertunjukan mereka masih belum dimulai.
Sakuya sudah terlanjur menulis angka 0 pada kolom penilaian untuk terlebih dahulu. Tandanya dia sangat kecewa terhadap acara tersebut, sehingga langsung memberikan nilai yang terendah. Beberapa juri yang duduk di sisinya juga terus memperhatikan gerak-gerik Sakuya. Pada saat mereka menyadari bahwa Sakuya langsung memberikan hukuman mati sebelum acara tersebut ditampilkan. Beberapa juri yang licik juga mengikuti gerakannya, sehingga juga menuliskan angka 0 pada kolom penilaian yang ada. Namun ada beberapa juri lugu yang masih belum bertindak, jelasnya ingin menyaksikan acara pertunjukannya untuk terlebih dahulu. Di dalam tempat duduk penonton, Rosimin dan Cepi yang membawa pacar mereka beserta Vero dan Citra sedang menanti acara pertunjukan Desta. Tangan Abang, Rosimin mengepal ada dengan message untuk erat. abang. Lalu berkata dengan nada khawatir, tidak tahu juga Desta sedang berulah apa. Dia bahkan tidak mau memberitahukan kita mengenai perkembangan pertunjukan kali ini. Bagaimana kalau terjadi masalah? Tenang saja kakak Rosimin. Vero yang duduk di samping sedang tersenyum lebar. Lalu berkata dengan nada datar, aku percaya kalau kakak Desta bukan orang yang tidak bisa diharapkan. Kalau dia bilang sudah mempersiapkan, tandanya sudah pasti siap, kita tinggal menyaksikan saja. Citra yang mendengar demikian juga mengangguk kepalanya. Mereka selalu menaruh kepercayaan yang pasti apabila mengenai Desta. Pada saat ini, pembawa acara menyebutkan acara pertunjukan untuk selanjutnya, yaitu Hujan Lampau yang berasal dari kelas 7 jurusan Manajemen Ekonomi. Para penonton di bawah panggung terbengong sejenak lalu mulai berbisikan. Mereka semua adalah mahasiswa yang akan wisuda. Puisi Hujan Lampau adalah pelajaran mereka pada saat sekolah menengah. Pada saat mendengar judul tersebut, berbagai kenangan masa lalu langsung memenuhi benak dan pemikirannya. Ada orang yang bahkan sudah melafalkan puisi penuh kenangan ini dengan perasaan dalam dan juga merindukan gadis yang bagaikan bunga cengkeh tersebut. Acara dimulai secara resmi, cahaya di dalam aula menjadi sedikit gelap, cahaya lampu sorot juga diturunkan untuk menyinari ke atas panggung, membentuk suasana yang kemurungan. Tiba-tiba terdengar suara petir yang ringan, setelah itu mulai terdengar suara rintisan hujan. Memegang sebuah payung kertas, mengembara sendirian pada sebuah gang kehujanan yang panjang dan sepi. 2. Sebuah suara yang rendah dan serak muncul secara tiba-tiba di antara suara rintisan hujan. Setelah itu, seorang pria berjubah panjang dan mengenakan kacamata bingkai bulat beserta memegang sebuah payung kertas muncul perlahan-lahan dari sisi samping panggung. Pria tersebut adalah Desta. Pada detik kemunculan Desta, seluruh tempat terpenuhi dengan suara kekagetan. Semua orang sangat terkejut setelah melihat penampilan Desta yang luar biasa beserta kesenian dalam pertunjukan tersebut. Namun setelah itu, mereka langsung menahan nafas dan tidak berani bersuara keras lagi, seolah-olah merasa khawatir akan merusak suasana yang indah ini. Berharap untuk bertemu dengan gadis yang murung bagaikan bunga cengkeh. Dia memiliki warna yang persis dengan bunga cengkeh, aroma yang persis dengan bunga cengkeh, kesedihan yang persis dengan bunga cengkeh. Bersedih hati di dalam rintisan hujan mengembara dan tidak pasti. Suara melafalkan yang serak mulai terdengar di atas panggung. Pada satu sisi lain dari panggung, sebuah bayangan sempurna yang sedang mengenakan gaun berwarna merah dan memegang payung kertas muncul perlahan-lahan dalam pemandangan semua orang. Pada detik itu, mereka telah sesak nafas.